Penjualan di GoFood sepi, omset nggak naik-naik. Bingung gimana caranya supaya laris manis. Tenang, gue ada solusinya. Langsung kita saksiin videonya. Oh ya, disclaimer dulu ya. Video ini langsung dari sumbernya dari GoFood Partner atau GoBiznya ya. Jadi memang sumbernya ini terpercaya banget. Cuman ya, saya remake lah videonya. Oke, jadi ada beberapa yang memang diambil. Jadi mohon izin dulu ya GoFood kalau saya remake videonya. Oke, kita langsung aja. Cuman kayaknya saya harus bergeser sedikit ke sini biar teman-teman nanti bisa ngeliat share di sini ya. Yang pertama itu adalah tarik pelanggan dengan konten visual. Jadi beda sama resto-resto yang offline itu, ya di GoFood itu harus ditariknya dengan visual. Jadi beda sama yang kalau kita kayak di offline gitu ya. Kayak tukang sate, tukang soto gebrak, itu kan indera-indera kayak penciuman, pendengaran itu bisa diganggu. Nah, kalau di GoFood atau di online, itu satu-satunya yang bisa diganggu itu adalah visual. Jadi visualnya harus benar-benar bagus. Yang pertama adalah menyesuaikan nama resto dengan nama menu unggulan. Formatnya itu nama menu unggulan plus nama resto plus lokasi singkat. Contohnya nih, kayak nasi ayam ambyar Cibubur. Yang kedua, pastiin menu memiliki nama menu, bukan hanya varian aja. Dengan formatnya itu kayak nama produk, jenis atau rasa, plus wow factor-nya kalau ada. Sebagai contoh nih, nasi ayam bakar sambal terasi. Yang berikutnya adalah pasang foto menu makanan terbaik di foto profil resto. Kenapa? Karena biasanya kalau calon customer kita itu begitu dia masuk ke profil resto kita itu akan langsung kelihatan nih di profilnya itu, oh nih jualannya misalnya nasi ayam, nih misalnya jualannya tuh nasi kuning gitu. Jadi dia langsung kelihatan gitu. Jadi ini tuh udah kayak sekilasnya tuh udah iklan gitu, udah tahu bahwa nih si toko ini tuh jualannya seperti ini. Yang berikutnya adalah selalu perbarui jam operasional teman-teman di update operasional resto. Yang berikutnya adalah isi kategori menu dengan baik agar memudahkan pelanggan untuk memesan. Jadi ada kategori-kategorinya. Lengkapi foto menu dengan foto yang jelas dan menggugah selera. Jadi pastiin tuh kata kuncinya sebetulnya seperti ini. Kayak gimana caranya teman-teman begitu melihat foto profil atau foto produk, bukan foto profil, sorry. Foto produk teman-teman itu menggugah selera. Jadi kalau teman-teman melihat GoFood-nya teman-teman nih, begitu begitu ngeliat foto ini, gue mau beli. Ya. Jadi itu kata kuncinya dulu. Gimana caranya? Ya teman-teman harus kulik sendiri. Banyak ya, bisa lihat Pinterest, bisa search yang lain. Dan yang terakhir adalah jangan pernah ngambil foto orang atau dari Google. Jangan ya, karena itu bahaya banget dan nggak akan laku biasanya. Oh, satu lagi tipsnya. Begitu bikin foto produk, itu harus sama persis dengan apa yang dikirim. Jadi jangan sampai nih, misalnya teman-teman bikin foto produknya nasi kuning. Misalnya ada nasi, tempe kering, bihun, sama telur gitu ya. Terus di gambarnya ada kerupuk. Nah, jangan sampai begitu sampai ke tamu atau ke customer, itu nggak ada kerupuknya. Jangan, itu customer bisa komplain. Jadi bahaya banget. Jadi benar-benar apa yang ditampilkan, itu yang benar-benar harus dikirim ke customer kita. Kemudian buat nama dan deskripsi menu semenarik mungkin ya. Ini kayak contoh-contoh ini nih, bikin namanya apa ya kan, dan deskripsinya apa, semenarik mungkin. Yang kedua adalah dapatkan minimal orderan 15 per bulan ya. Jadi dalam sebulan itu teman-teman gimana caranya harus dapat banyak orderan tuh selama sebulan gitu ya. Minimal tadi kan disebutin adalah 15. Nah kalau saya ya kalau bisa sih harus lebih dari itu ya. Sehari harus bisa 5. Berarti dikali aja tinggal berapa. Caranya gimana? Teman-teman bisa menyebarkan link outlet GoFood-nya ke kerabat, teman, dan keluarga gitu ya. Tinggal klik aja tombol share itu di pojok kanan atas. Lalu sebarkan link ini lalu salin, klik share, dan dikirim ke teman-teman yang ada di sini gitu ya. Nah ini tuh bisa tapi jangan juga jadi nge-share ke WhatsApp group kayak gitu-gitu, jangan juga ya. Mungkin bisa kalau di WhatsApp status kayak gitu ya. Karena takutnya ini jadi menyebalkan terlalu seperti itu. Kemudian mintalah mereka untuk memberikan rating bagus agar membuat outlet Anda lebih terpercaya. Ini salah satu cara saya yang waktu itu disebut dipancing. Saya dengan niatkan sedekah, saya kontak teman saya bilang saya kirimin ya makanan gitu kan. Atau kalau nggak saya kirimin GoPay-nya, tolong bantu pesenin makanannya, nanti suruh mereka kasih rating gitu. Nah ini yang disebut adalah dipancing, kita niatkan adalah sedekah. Mau teman-teman kirimin GoPay, atau mau teman-teman yang kirim dari account GoFood-nya teman-teman sendiri. Ya, jadi usahakan ada banyak orderan. Kata kuncinya gini, kita harus membuat traffic. Traffic itu apa ya? Arus di dalam toko online kita. Jadi contohnya gini, kalau teman-teman lihat nih, misalnya ada yang jualan offline nih, ada tukang bubur ayam di pinggir jalan. Rame banget gitu ya, banyak yang ngantri atau apa. Itu kan teman-teman pasti bakal ngeliat ya, bahwa wah nih buburnya kayaknya laku nih, banyak yang beli nih, rame. Kurang lebih analoginya seperti itu. Gimana caranya di toko online GoFood kita itu juga harus rame, banyak pembelinya. Nanti si algoritma GoFood-nya itu akan ngebaca bahwa
oh ini toko rame, dan dia akan menyebarkan ke calon-calon pembeli yang lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi gimana cara bikinnya traffic rame? Yaitu tadi salah satunya dengan dipancing. Berikutnya adalah pertahankan rating outlet. Apa sih yang dimaksud dengan rating outlet? Jadi banyak pelanggan-pelanggan GoFood itu kayak ngelihat begitu dia misalnya udah tertarik nih. Kayak saya nih misalnya, kadang-kadang lagi di luar kota gitu. Ah, malas keluar hotel, pengen pesen nih makanan di GoFood ya kan. Begitu saya pilih nih ngelihat, oh gambarnya udah menarik, harganya udah oke. Udah deh, pokoknya udah nih oke gitu. Tapi saya suka ngecek nih ratingnya, bagus atau tidak gitu kan. Apakah bintangnya banyak, apakah dia udah banyak penjualan. Karena kalau udah makin banyak penjualan, bintangnya juga oke, bagus, udah pasti nih terpercaya. Tapi kalau misalnya foto bagus atau apa, tapi ternyata ratingnya jelek gitu, misalnya apalagi ada komen-komen yang nggak bagus, wah itu bahaya banget, bisa-bisa nggak jadi beli. Rating ini akan muncul setelah ada minimal 10 orderan atau ada 10 pelanggan yang memberikan rating. Nah, komponen rating ini seperti apa? 40% itu dari bintang 1 sampai 5 yang diberikan oleh pelanggan, 60% itu berdasarkan dari tingkat penyelesaian pesanan, kelengkapan informasi resto, dan tingkat pemesanan kembali. Jadi bukan 100%, saya dari 10 pelanggan nih ngasih rating nih. Bukan ya, 100% nggak langsung seperti itu. Penilaiannya itu adalah 60% dari performa resto, 40% dari pelanggan gitu ya. Jadi hati-hati nih ya, jangan salah tangkap dulu. Untuk meyakinkan memberi ratingnya kepada tamu kita, bisa bikin kartu ucapan terima kasih, terus bisa juga yang tulisannya terima kasih sudah membeli di resto kami, jangan lupa kasih bintang 5 ya. Gitu, karena ini akan mengingatkan pelanggan. Karena banyak banget, sering banget, saya pun sering terjadi seperti itu, saya nggak tahu teman-teman juga ngerasa seperti itu nggak? Tiap kali habis pesan GoFood ya, begitu makanan datang, udah aja langsung makan. Pasti suka lupa ngasih rating biasanya. Baru inget ngasih rating itu begitu mau pesen orderan GoFood lagi. Baru inget, oh iya, yang kemarin belum ngasih rating nih. Bener nggak? Kalau saya sih gitu ya. Jadi makanya si kartu ucapan terima kasih ini tuh bergunanya adalah untuk mengingatkan pelanggan untuk ngasih rating di restoran kita. Nah, yang keempat adalah cara meningkatkan performa resto. Seperti apa aja? Yang pertama adalah tingkat penyelesaian pesanan. Jadi pastiin teman-teman orderan yang masuk itu harus diterima, jangan sampai ditolak atau ke skip. Banyak banget yang selalu ke skip gitu. Jadi harus update stok sama jam operasional. Yang kedua adalah kelengkapan informasi pada resto. Maksudnya apa? Informasi lebih lengkap itu kayak pasang foto, nama menu, deskripsi, dan yang lain-lain seperti itu yang dimaksud dengan kelengkapan resto. Karena banyak juga yang nama dan deskripsi yang nggak jelas, itu akan mempengaruhi calon customer kita. Yang terakhir adalah tingkat pemesanan kembali. Jadi yang maksud dengan tingkat pemesanan kembali ini adalah, ini kuncinya. Begitu misalnya customer sudah suka sama produk kita, dan dia akan pesan lagi, nah algoritma juga akan membaca gitu bahwa, oh ini customer yang pesan lagi, oh ini customer yang pesan lagi. Dia akan tahu, si algoritma ini akan membaca bahwa, oh toko ini tuh bagus, gitu, seller ini tuh bagus. Jadi ini beberapa tips-tips cara meningkatkan penjualan di GoFood, yang sebetulnya dasar-dasarnya, bahkan kemarin, karena banyak kejadian kayak gini. Banyak yang di awal ya, udah iklan, udah promo, tapi dasar-dasarnya ini tidak dikerjakan gitu. Contohnya kayak kemarin, dia udah iklan, dia udah promo, tapi begitu saya lihat profil restonya, satu, foto menunya kurang menarik. Bahkan ada yang nggak pakai foto menu. Sekarang mau didiskon 70%, 80%, tapi nggak ada foto menu. Ya, orang gimana mau beli? Udah gitu fotonya, maaf, sangat tidak menarik gitu. Kayak kemarin ada yang jualan kue apa gitu ya, saya nggak mau sebutin. Siapa yang mau beli gitu? Kurang menarik gitu. Terus ada jualan nasi, saya nggak mau sebutin juga. Dia pakai kemasan yang bahkan masih pakai styrofoam. Menurut saya styrofoam udah nggak layak banget ya di tahun segini gitu kan. Jadi itu udah kurang menarik banget. Jadi dasar-dasarnya aja teman-teman belum kerjain gitu. Jadi gimana mau ke iklan, promo, dan lain-lain. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan, cantumin aja di kolom komentar. Ya, nggak usah di Instagram. Karena mohon maaf, saya semenjak 2023 kemarin, saya jarang aktif di Instagram. Jadi lebih suka ke YouTube. Dan saya juga ada satu bikin channel lagi di TikTok, cara mulai usaha kopi. Oke? Bye!